Kiper Panathinaikos B, Cyrus Margono, belak-belakan tak sabar memperkuat timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu mengatakan selangkah lagi bakal mendapatkan kembali paspor Indonesia yang sempat dipegangnya. Sekadar diketahui, Cyrus Margono sempat memegang dua warga negara, yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 6, anak yang berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau telah kawin, bisa memilih salah satu kewarganegaraan. Hal itu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun alias 21 tahun atau telah menikah. Hanya saja hingga Cyrus Margono berusia 21 tahun pada 9 November 2022, ia kelupaan memilih negara yang dipilih. Alhasil, kewarganegaraan Indonesia yang sempat disandang Cyrus Margono pun lepas. Karena itu, lewat terobosan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022, Cyrus Margono bisa kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Peraturan di atas mengatur tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, Cyrus Margono tidak menjalani proses naturalisasi seperti Jordi Amat, Justin Hubner dan lain-lain. Hal itu karena Cyrus Margono prosesnya memilih negara, layaknya Elkan Bagot atau Irfan Bahdim. Cyrus itu bukan pemain naturalisasi, karena memang dia itu anak berkewarganegaraan ganda. Memang secara aturan yang berlaku, ketika dia sudah berusia 21 tahun maka harus memilih kewarganegaraan, kata Hamdan Hamedan, mengutip dari kanal YouTube Chandra Margatama, Rabu 24 Mei 2023. Proses mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia Cyrus Margono dilakukan sejak 1 tahun terakhir. Setelah menunggu sekian lama, Cyrus Margono akhirnya segera mendapatkan paspor Indonesia. Hal itu diungkapkan Cyrus Margono di akun Instagramnya, @margono. Musim ini Cyrus Margono sudah mencatatkan 8 penampilan bersama Panathinaikos B, tim yang mentas di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Dari 8 penampilan itu, ia kemasukan 12 kali dan mencatatkan 1 clean sheet. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia ketambahan 1 pemain top lagi. Cyrus Margono berpotensi dapat diandalkan Shin Taeyong saat timnas Indonesia bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Media Vietnam lempar pujian kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang akan dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Media Vietnam, TTO 247, lempar pujian kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang akan dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. TTO 247 berpendapat timnas Indonesia akan mempunyai lini tengah berkualitas jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar. Seperti diketahui, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen selangkah lagi membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja memastikan proses naturalisasi kedua pemain itu akan dirampungkan pada Maret 2024. Erick berharap kedua pemain itu sudah bisa membela timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di grup F pada 21 dan 26 Maret 2024. Yang pasti, kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya Sinulinga, akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, jelas Erick Thohir kepada awak media di Menara Dana Reksa, Jakarta, pada Selasa 20 Februari 2024. TTO 247 langsung menaruh perhatian terhadap proses naturalisasi Tom dan Ragnar. Menurut media Vietnam itu, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen merupakan ancaman bagi The Golden Star, julukan timnas Vietnam, mengingat kualitasnya.
Jika rencana naturalisasi PSSI berjalan mulus, Timnas Indonesia dijamin bakal punya lini tengah yang sangat berkualitas saat menghadapi Timnas Vietnam karena baik Tom Haye maupun Ragnar Oratmangoen sama-sama punya kemampuan dan gaya bermain yang sangat impresif, tulis TTO 247, dikutip pada Rabu, 21 Februari 2024. Dengan peluang tambahan dua pemain ini, TTO 247 menyebut Timnas Indonesia akan semakin kuat. Diketahui, beberapa pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shain Patinama memang berhasil mendongkrak kualitas skuad Garuda. Sebagai informasi tambahan, Tom Haye mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang asal Sulawesi. Pemain 28 tahun tersebut kini bermain untuk SC Heerenveen sejak bergabung pada Januari 2022. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Penyerang sayap berusia 26 tahun itu kini membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen. Pemain SC Cambuur Thomas Paul jadi pemain naturalisasi selanjutnya di Timnas Indonesia. Pemain SC Cambuur, Thomas Paul, jadi pemain naturalisasi selanjutnya di Timnas Indonesia. Pria berusia 21 tahun itu diketahui punya asal-usul yang cukup jelas. PSSI terus berburu pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Belanda merupakan negara tujuan utama mengingat akar sejarah yang panjang dengan tanah air. Sejumlah pemain keturunan berdarah Belanda kini sudah memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Shain Patinama, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Muncul satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia yang tengah meniti karir di Belanda. Laman Instagram Football Talent Nealis memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di SC Cambuur. Menurut akun tersebut, Paul memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Hal itu masih sesuai dengan aturan FIFA dan kebijakan PSSI, yakni darah keturunan sampai dengan kakek atau nenek. Paul sejatinya bermain untuk Almere City. Namun, ia tengah dipinjamkan ke SC Cambuur selama semusim untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Karir Paul diawali bersama FC Groningen pada 2020 dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Sebelumnya, pemain kelahiran Amsterdam itu menimba ilmu sepak bola di akademi klub. Pada Januari 2021, Paul dipinjamkan ke FC Dordrecht selama 6 bulan. Di sana, ia sempat bermain selama 18 kali tanpa gol maupun assist. Paul lalu dipinjamkan ke Almere City FC pada bursa transfer musim panas 2021. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mencatatkan 63 penampilan dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Sejak musim panas 2023, Paul membela SC Cambuur. Ia tercatat menorehkan 18 penampilan dengan 2 assist. Patut dinanti apakah sang pemain bakal dinaturalisasi atau tidak.